Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, di belakang loseng ada prajurit Iblis tingkat 9, mengenakan baju besi merah menyala dan memegang kapak raksasa berdarah. Namun ekspresinya tegas dan dingin, seolah ingin memakan loseng. Lagi pula di Menara Dosa, setiap ras bersatu satu sama lain, karena hanya dengan cara inilah mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka sepenuhnya untuk memonopoli sumber daya di Menara Dosa. Jika monster jenius muncul di ras tertentu, ras tersebut pasti akan mengirimkan elit untuk membunuh jenius itu saat masih muda. Karena Menara Dosa itu seperti dunia yang semakin cepat, tempat di mana para jenius menjadi dewasa. Jika tidak dibendung, selama bakatnya cukup jahat, kebangkitannya akan secepat komet. Dan debut loseng di Menara Dosa sungguh luar biasa. Adapun ras iblis, salah satu dari 3 kekuatan teratas di Menara Dosa. Jadi bagaimana mereka bisa melepaskan loseng? Loseng telah mencapai tepi arena kompetisi. Ketika dia mendengar provokasi dari klan iblis, dia mengambil kembali langkah yang baru saja dia ambil. Meskipun Loseng juga mengetahui bahwa cahaya penciptaan di Menara Dosa agak berbeda dengan cahaya penciptaan di platform Shenglong. Setiap ras memiliki metode rahasianya sendiri, tetapi karena cahaya penciptaan di Menara Dosa juga dapat meningkat budidaya. Jadi Loseng secara alami menerima sebanyak yang dia inginkan. Terlebih lagi, roh jahat sama sepentingnya bagi Loseng. Sejak memasuki benua naga laut, Loseng telah membunuh puluhan iblis dan mengumpulkan banyak energi jahat. Bahkan roh jahat dalam tubuh iblis bernama Yingna yang baru saja terbunuh lebih kuat. Jadi saat ini adalah saat yang tepat bagi Loseng untuk mengumpulkan energi jahat. Bagaimanapun, roda kehidupan dan kematian 10.000 kejahatan memang merupakan teknik yang sangat kuat. Tetapi Loseng tidak memiliki roh jahat dan hanya dapat menggunakan roda kematian tingkat pertama. Jika dia ingin terus berlatih, dia akan membutuhkan lebih banyak roh jahat di masa lalu. Namun Loseng tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan energi jahat. Tapi sekarang, karena Anda bisa mendapatkan roh jahat dan cahaya ciptaan secara bersamaan di sini, mengapa tidak mengambilnya? Loseng berbalik dan tersenyum sedikit. Tentu saja Anda tidak harus pergi. Prajurit iblis tingkat 9 tertawa. Bagus sekali. Nama saya tidak tertarik mengetahui nama Anda. Loseng berkata sambil tersenyum. Senyumnya memudar. Mengapa? Reaksi otak prajurit iblis selalu sedikit lambat. Karena Anda akan segera mati. Begitu Loseng selesai berbicara, gangguan di tubuhnya tiba-tiba meledak dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Meskipun otak prajurit iblis itu lambat, tetapi keterampilannya tidak lambat sama sekali. Setelah mengetahui bahwa Loseng tiba-tiba menghilang, dia langsung mengangkat kapak raksasa di tangannya. Tapi saat kapak raksasa itu hanya terangkat setengah dan Loseng meninju dari depan, mengenai bagian tengah kapak raksasa secara langsung, dan kekuatan pukulan ini mencapai 9 poin kekuatan Loseng. Tapi dia tidak meminjam kekuatan sisik naga dan cukup untuk membengkokkan kapak raksasa. Segera di bawah pukulan Loseng, kapak raksasa yang melengkung itu berbalik dan berguling kembali ke arah prajurit iblis. Meskipun otot-otot tubuh prajurit iblis itu menonjol, mencoba memblokir tekanan dengan kekuatan kasar yang besar. Sayang sekali, itu sia-sia, karena pukulan Loseng tidak bisa dilawan oleh seorang pejuang sama sekali. Kaca!
Di bawah tekanan kekuatan besar, tulang-tulang di tubuh iblis yang berdiri dihancurkan oleh Loseng. Kemudian Loseng menggunakan punggung tangannya untuk mengarahkan jarinya ke kepala prajurit iblis itu lagi. Tuar! Darah coklat bermekaran di arena dan dengan cepat diserap oleh platform arena yang membuat semua penonton yang melihat adegan itu terdiam. Karena jika Loseng mengalahkan Yingna untuk pertama kalinya dengan keterampilan dan kecepatannya, kedua kalinya dia membunuh prajurit iblis tingkat 9 ini menggunakan penindasan kekuatan, sehingga banyak makhluk tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Mengapa kekuatan manusia bisa menekan iblis? Bagaimanapun iblis adalah ras yang kuat di benua naga laut. Bahkan dari segi kekuatan murni, mereka mungkin tidak sekuat raksasa. Tapi iblis jauh lebih seimbang daripada raksasa. Secara individu, mereka mungkin hanya kalah dari klan Yoye, dan manusia tidak pernah menjadi ras yang terkenal karena kekuatannya. Tapi kenapa anak manusia ini begitu kuat? Jelas hanyalah prajurit tingkat 7 dari ras manusia, tapi dia menekan prajurit tingkat 9 dari ras iblis dengan kekuatannya. Sebaiknya jangan memprovokasi manusia ini. Dia harus dibunuh jika dia masuk ke alam dosa, karena begitu lantai bawah menara dosa bertambah, saya khawatir umat manusia akan mendapat satu kursi lagi. Di antara makhluk-makhluk dari berbagai ras yang ada di Tribun terdapat banyak informan. Makhluk-makhluk ini tidak pergi ke medan perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi mereka terus mengumpulkan informasi dan mencatat para jenius dari ras lain. Kemudian melaporkannya dan menemukan cara untuk membunuh para jenius ini. Setelah 2 pembantaian, tidak ada yang berani menantang Loseng lagi. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengejeknya sebagai berasal dari ras manusia. Lagi pula ini selalu terjadi di dunia ini. Sekali ada kekuatan melebihi orang lain di luar perkiraan mereka, mereka harus memeriksa ulang, dan mereka mungkin akan menyiapkan lebih banyak plot untuk menghadapi Loseng. Tapi setidaknya, mata mereka harus menatap Loseng. Setelah berjalan turun dari arena, VR tersenyum sedikit dan berkata, "Saya akan mengajak Anda untuk mendaftarkan poin. Menara dosa lebih dari itu, karena inti dari keseluruhan menara dosa memang di arena. Tapi selain arena, telah dibangun fasilitas yang sangat lengkap di sekitar arena." Di bawah kepemimpinan VR, Loseng dengan cepat menemukan tempat pertukaran poin. Setelah 2 kompetisi, hadiah Loseng adalah 1 esensi berkualitas tinggi dan 20 poin. Apa yang dapat Anda lakukan dengan poin? Loseng bertanya. VR tersenyum tipis. Anda bisa melakukan semua yang ingin Anda lakukan. Semua fasilitas di Menara Dosa sangat lengkap. Poinnya bisa digunakan untuk menyewa ruang pelatihan rahasia, atau bisa digunakan untuk menyanyiakan, bahkan mendapatkan berbagai informasi dan menembus teknik rahasia. Loseng baru saja selesai menukarkan poin dan berjalan ke arah 2 pria dan 1 wanita, dan mereka bertiga adalah jenderal ras manusia. Tapi 3 jenderal perang ras manusia melihat bahwa Loseng sebenarnya bersama seorang wanita dari klan Yoye, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Jelas ras manusia juga memiliki mata-mata yang ditempatkan di lantai pertama. Mereka baru saja mendapat berita dan bergegas turun dari tingkat atas. Segera pemimpin itu memandang Loseng dengan ringan dan berkata dengan senyum yang sedikit arogan, "Apakah Anda Loseng? Saya dengar Anda baru saja membunuh 2 prajurit iblis di lantai pertama. Ikutlah dengan kami." Mendengar itu, Loseng tidak terlalu terkejut jika mereka benar-benar mengetahui namanya, tetapi Loseng tidak menyukai nada bicara orang ini. Jadi dia hanya menatap orang itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata kepada VR, "Terus bawa saya ke tempat lain untuk melihat-lihat."
Loseng benar-benar mengabaikannya, sehingga pria itu menunjukkan kemarahan di wajahnya, dan kemudian berkata dengan dingin, "Nama saya Xing Hui, dari Tanah Suci Hati Ungu. Karena Anda memilih untuk memasuki menara dosa, untuk mengalaminya Anda harus mengerti bahwa umat manusia kita harus tetap bersatu. Jika tidak, Anda tidak punya pilihan lain selain binasa." Loseng melirik jenderal pejuang manusia bernama Xing Hui. "Anda mengatakan bahwa umat manusia kita harus bersatu satu sama lain. Saya mengerti bahwa ini memang berlaku untuk ras yang sama, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memerintahkan saya?" Loseng berkata dengan mencibir, "Anda pikir tanpa tanah suci hati ungu kami, Anda bisa melindungi diri Anda? Jika tidak, mungkin Anda tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 hari. Xing Hui berkata dengan marah. Menurut pendapat Xing Hui, turun dari tingkat atas untuk melihat Loseng secara langsung sudah cukup untuk memberinya wajah. Tanpa diduga, orang ini tidak menghargainya sama sekali, bahkan tidak menganggapnya serius sama sekali. Apakah saya hanya akan hidup selama beberapa hari? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda." Setelah mengatakan itu, Loseng mengedipkan matanya tanpa memandangnya sama sekali dan langsung mengambil langkah. Tetapi VR hanya menunjukkan senyuman minta maaf dan kemudian mengikuti Loseng. Menunggu sampai Loseng setelah pergi, Xing Hui masih memiliki ekspresi marah di wajahnya. "Anak ini..." Tetapi teman Xing Hui yang lainnya mengeluh. "Mengapa Anda mengancamnya? Orang ini memang sangat kuat. Jika dia bisa tumbuh dengan cepat di menara dosa, dia mungkin bisa bersaing memperebutkan kursi dengan umat manusia kita. Anda kan anak ini mengharapkan seorang pejuang manusia." Xing Hui mencibir. "Ketika Anda masih seorang pejuang, apakah Anda mampu mengalahkan prajurit iblis? Saat itu Anda bahkan tidak berani memasuki menara dosa, kan?" Prajurit wanita lain berkata dengan dingin. "Suang-er!" Xing Hui masih ingin menjelaskan. "Cukup!" Prajurit wanita bernama Suang-er menggelengkan kepalanya. "Mari kita amati sebentar, anggota klan Yoye juga." Setelah memberinya bimbingan, saya yakin anak ini tidak akan sebodoh itu dan hanya menantang beberapa orang kuat yang tidak bisa dia kalahkan. Setelah beberapa saat, saya akan pergi dan berkomunikasi dengannya. 3 ras manusia memperhatikan Loseng dan VR, jadi secara alami mereka tidak mundur. Di lantai pertama menara dosa, berbagai arus bawah melonjak, dan berita Loseng juga menyebar melalui berbagai saluran. Selain umat manusia, tujuan yang diberikan oleh ras lain hampir sama, yaitu Loseng harus dibunuh. Meskipun arus bawah melonjak, Loseng tidak takut sama sekali saat berada di dalamnya. Lagi pula, menara dosa adalah tempat yang relatif aman. Meskipun menara dosa tidak terpengaruh oleh tanah terkutuk, menara dosa juga mengikuti aturannya sendiri karena bertarung dilarang keras kecuali di arena. Entah itu perselisihan antar ras atau perseteruan hidup dan mati, harus diselesaikan di arena. Di luar arena adalah area aman. Jika ada makhluk yang melanggar aturan dan bertarung di luar arena, maka akan dihukum. Tapi semua ras bisa bergabung untuk memburunya. Sisi ini adalah ruang tamu. VR dengan sabar memperkenalkan. Ruang latihan rahasia di sini bisa disewa sehari dengan 1 poin, tapi ini hanya ruang rahasia latihan yang paling umum. Ada juga ruang latihan rahasia dengan 100 poin per hari. 100 poin hanya sewa ruang latihan rahasia selama sehari. Loseng hanya memenangkan 2 pertandingan sekarang dan hanya memiliki 20 poin di tangannya. Yang jelas tidak cukup untuk menyewa ruang latihan rahasia semacam ini. Ya,
laju aliran waktu yang di ruang rahasia semacam ini adalah 10:1, kata VR. Laju aliran waktu? Loseng mengangkat alisnya. Iya. VR mengangguk, karena hanya hukum waktu yang dapat mengubah kecepatan berlalunya waktu di suatu wilayah tertentu. Setelah Loseng menerima baptisan hukum, dia memahami 9 hukum dasar di dunia atas, tetapi hanya hukum waktu yang hilang. Bagaimanapun, waktu adalah raja, dan ruang adalah yang tertinggi. Kekuatan kedua hukum ini adalah hukum yang paling kuat di dunia. Bahkan klan pemburu darah naga tidak memiliki obelis hukum waktu. Mungkin karena tidak ada orang yang kuat di dalam naga klan Vena yang ahli dalam hukum waktu. Jadi obelis hukum waktu tidak dapat dibuat. Jadi mendengar ruang rahasia budidaya semacam ini, itu adalah kabar baik bagi Loseng. Bagaimanapun dia tidak punya banyak waktu. Jika poin yang diperoleh cukup, Loseng dapat memasuki ruang rahasia pelatihan semacam ini untuk berlatih. 1 hari setara dengan 10 hari. Jika dia tinggal di sana selama 1 tahun, itu setara dengan 10 tahun pelatihan Loseng di dunia luar, yang dapat sangat mempersingkat waktu pelatihan Loseng. Tapi yang lebih diperhatikan Loseng adalah hukum waktu. Anda bilang ada berbagai teknik budidaya di Menara Dosa. Jadi apakah ada metode budidaya untuk hukum waktu? Loseng bertanya. Tentu saja ada, tapi tidak tersedia di lantai pertama. Saya khawatir Anda harus masuk ke lantai bawah untuk mendapat kesempatan bersentuhan dengan benda-benda ini, kata VR sambil tersenyum. Loseng mengangguk lalu bertanya, bagaimana cara masuk ke level selanjutnya? 100 poin. Jawab VR sederhana dan cerah. Jelas bagi Loseng tidak sulit untuk mendapatkan 100 poin. Lagi pula kesulitan lantai pertama memang tidak terlalu besar. Bagaimanapun kekuatan prajurit tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Loseng. Namun Loseng belum memiliki rencana untuk memasuki level berikutnya. Dia hanya akan memasuki level berikutnya setelah dia benar-benar memahami aturan Menara Dosa. Meskipun Loseng yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak lupa bahwa ada keberadaan tingkat panglima perang di Menara Dosa. Dan dengan kekuatan Loseng saat ini, dia tidak dapat mengatasi bahkan panglima perang tingkat pertama. Apalagi di antara mereka ada ahli perang tingkat tinggi. Setelah menyewa ruang budidaya rahasia, Loseng duduk bersila dan mengeluarkan papan nama dari Menara Dosa. Meskipun papan nama ini terlihat biasa, namun dapat menyerap cahaya penciptaan itu pasti berisi nama Loseng dan menjadi sebuah misteri yang tidak diketahui Loseng. Setelah menyerap cahaya ciptaan, papan nama itu memancarkan kilau putih samar. Saat Loseng mengaktifkan papan nama, cahaya ciptaan perlahan mengalir ke tubuh Loseng. Namun cahaya penciptaan ini memberi Loseng perasaan keakraban. Meskipun metode rahasia setiap ras berbeda, tetapi mereka memimpin dengan cara yang sama. Karena cahaya penciptaan ini sangat mirip dengan cahaya penciptaan di platform Shenglong. Jadi setelah sedikit cahaya ciptaan mengalir ke tubuh Loseng, kemudian menuju dantian Loseng, dan esensi sejati dalam tubuh secara alami mulai bekerja. Setelah periode pengalaman ini, Loseng memiliki perasaan terobosan yang samar-samar. Meskipun Loseng sekarang tidak memiliki banyak cahaya ciptaan, itu sudah cukup bagi Loseng untuk menerobos alam dewa penerangan tingkat ke-8. Dan itu adalah prajurit tingkat ke-8 menurut benua naga laut. Tapi peningkatan level kultivasi masih terlalu lambat. Kecuali Loseng mencapai level kultivasi panglima perang dan mendapatkan warisan dari dasar Menara Dosa, sehingga dia memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Cuisi. Bagaimanapun dalam roda keberuntungan, Cuisi telah membuktikan bahwa keberuntungannya tidak dapat diremehkan. Jadi dia dapat menemukan seorang wanita dengan tubuh yin ungu kapan saja dan memulai formasi akasia iblis surgawi. Jadi waktu masih terlalu sempit untuk Loseng.
Memikirkan hal ini, Lo Sheng tiba-tiba bertanya, "Cilong, sekarang platform Tao telah dibuka. Anda harus memenuhi janji Anda." Meskipun Lo Sheng tidak tahu apa arti dari bela diri dewa tertinggi, tapi ini adalah teknik yang dipraktekkan oleh naga asli. Sebelumnya teknik pola dewa dapat memberikan manfaat luar biasa kepada Lo Sheng. Belum lagi seni bela diri dewa tertinggi yang disebutkan oleh Jinglong. Jinglong terkekeh. "Anda belum lupa?" "Tentu saja saya belum lupa." Setelah membuka platform Tao, Lo Sheng dikejar oleh iblis dan tidak memiliki kesempatan untuk berlatih. Sebenarnya seni bela diri ilahi tertinggi yang ingin saya ajarkan kepada Anda hanyalah seni bela diri ilahi tertinggi yang tidak lengkap. Tetapi seni bela diri ilahi tertinggi adalah seni bela diri ilahi tertinggi. Bahkan seni bela diri yang tidak lengkap jauh lebih kuat daripada seni bela diri biasa. Ada sedikit kebanggaan pada nada bicara Jinglong. Jadi Lo Sheng hanya bisa mengangguk. "Dengarkan, seni bela diri tertinggi ini disebut tubuh pertempuran bintang," kata Jinglong bangga. "Oh," kata Lo Sheng tanpa ekspresi. Melihat ekspresi tenang Lo Sheng, Jinglong tampak sedikit tidak seimbang. Anak ini sama sekali tidak mengerti arti dari 4 kata ini. Tubuh pertempuran bintang ini dapat memasukkan kekuatan bintang ke dalam tubuh dan menggunakannya untuk diri sendiri. Semakin banyak bintang yang ditariknya, semakin kuat tubuhnya. Kekuatan bintang dapat digunakan untuk diri sendiri. Lo Sheng berkedip karena setelah Lo Sheng menggunakan diagram matahari, bulan, dan bintang untuk memvisualisasikan bintang-bintang, kekuatan esensi sejati untuk memusnahkan bintang-bintang sangat menakutkan. Tetapi visualisasinya bukan kekuatan sebenarnya dari bintang-bintang. Jadi Lo Sheng tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada teknik yang bisa langsung mengaktifkan kekuatan bintang. Sebenarnya, tubuh pertarungan bintang hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya setelah membuka 9 bintang sentai. Tapi sekarang, setelah Anda membuka platform Bai Hui, Anda sudah bisa berlatih, kata Cilong. Tapi saya masih harus mengingatkan Anda, meskipun tubuh pertempuran bintang adalah seni bela diri ilahi tertinggi, bagaimanapun juga itu adalah sebuah fragmen. Hanya paruh pertama di masa depan, jadi Anda tidak akan dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya setelah Anda berlatih hingga mencapai kemacetan. Apa yang Jinglong katakan di masa depan mungkin untuk Lo Sheng, tapi ini adalah hal yang sangat jauh. Sekarang Lo Sheng berada di Menara Dosa. Dia secara alami harus menggunakan segala cara untuk memperkuat dirinya sendiri dan tidak dapat berpikir sebaliknya. Bahkan itu hanya pecahan, tapi itu akan sangat bagus memanfaatkannya bagi Lo Sheng saat ini. Level pertama dari tubuh pertempuran bintang adalah menarik bintang. Selama Anda bisa menarik salah satu bintang di langit, Anda bisa menggunakan kekuatannya, kata Cilong. Lo Sheng mengangkat kepalanya dan berkata, "Langit penuh bintang. Bagaimana bisa ada bintang di ruang rahasia ini? Saya lupa menyebutkan bahwa tubuh pertarungan bintang harus dipraktekkan di malam berbintang, jadi tidak mungkin untuk berlatih di sini." Jinglong terkekeh. Lo Sheng memutar matanya dan akhirnya meninggalkan ruang latihan rahasia. Pada saat yang sama, VR telah menunggu di luar, seolah-olah dia takut Lo Sheng akan melarikan diri. Ketika dia melihat Lo Sheng berjalan keluar dari ruang rahasia, mata VR berbinar. "Terobosan." Mendengar itu, Lo Sheng mengangguk. "Apakah Anda masih ingin pergi ke arena pertarungan?" VR bertanya lagi. "Jangan sekarang." Lo Sheng berencana mengikuti metode yang disebutkan oleh Jinglong di luar Menara Dosa untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkan kekuatan bintang. "Benarkah? Baru saja ada beberapa kelompok orang yang menunggu Anda." Begitu VR selesai berbicara, Lo Sheng dihadang oleh 6 atau 7 iblis di depannya.
Tubuh iblis yang tinggi persimpangan hampir sepenuhnya diblokir dan Lo Sheng tidak diizinkan lewat. "Anak manusia," kata prajurit iblis, "saya tidak punya waktu." Sebelum prajurit iblis itu dapat berbicara, Lo Sheng menolak. "Tidak ada waktu. Anda tidak punya hak untuk memilih." Salah satu iblis itu mencibir. Mata Lo Sheng berbinar. Apakah mereka berencana untuk mengambil tindakan di sini? Mereka tidak berani, tetapi mereka dapat membuat Anda mustahil untuk keluar, kata VR di belakangnya sambil tersenyum, tetapi sepertinya dia telah melihat hal semacam itu sering terjadi. Karena meskipun bertarung di area aman dan tidak diperbolehkan di Menara Dosa, tapi ada banyak celah dalam aturan ini. Yang paling umum adalah mengirim tentara bayaran untuk membunuh. Bagaimanapun, prajurit yang mati hanya mewakili dirinya sendiri. Terlepas dari apakah pembunuhan itu gagal atau tidak, prajurit yang mati itu akan mati. Tentu saja dia tidak akan takut semua ras bergabung untuk mengejarnya. Namun jika seorang jenius dari ras lain diganti, nyawa prajurit yang mati akan dianggap berharga. Hampir setiap ras telah melatih prajurit kematian khusus untuk pembunuhan, untuk melenyapkan para jenius dari ras yang bermusuhan. Hanya saja performa Lo Sheng saat ini tidak memerlukan penggunaan tentara bayaran untuk membunuhnya. Dan cara kedua yang merupakan cara paling mudah adalah dengan memprovokasi. Jika provokasi tidak berhasil, maka mereka dapat melakukan hal yang lebih jahat, yaitu memblokir jalan. Meskipun Menara Dosa sangat luas, tempat tinggalnya masih terbagi menjadi jalan-jalan sempit. Dan para iblis itu tinggi dan hampir bisa menahan langit-langit, sehingga dapat menghalangi jalan. Jika mereka tidak setuju dengan tantangan pihak lain, para iblis ini adalah seperti bajingan, memblokir jalan dengan ketat. Meskipun ini tidak masuk akal, mereka sama sekali tidak mengambil tindakan. Melihat kelompok iblis yang seperti bukit ini, Lo Sheng memutar matanya. Orang-orang ini benar-benar melakukan segala yang mereka bisa untuk memaksanya bertarung. Terlebih lagi, mereka hanyalah sekelompok prajurit iblis, dan ini bukanlah cara untuk mencari kematian. Lo Sheng melihat para iblis yang berdiri di depan dan ringan dan hendak menerima tantangan mereka, karena dia ingin memberinya cahaya penciptaan. Lo Sheng tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Pada saat ini, iblis dengan kulit biru kehitaman muncul tepat di belakang para prajurit iblis ini. Tapi iblis itu satu ukuran lebih kecil dari iblis lainnya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ketika tatapannya menyapu wajahnya, itu bahkan membuat orang merasa seperti disayat oleh pisau tajam. Dan Lo Sheng juga menunjukkan sedikit keterkejutan bahwa pria klan iblis ini hanyalah seorang pejuang, tetapi dia bisa memberikan tekanan yang begitu kuat pada orang lain. "Minggir!" kata jenderal prajurit iblis itu dengan dingin. Mendengar itu, para iblis yang menghalangi jalan dengan erat melihat dua ekspresi di wajah mereka ketika mereka melihat prajurit iblis di belakang mereka. Mereka memiliki ketakutan dan kekaguman. "Itu Tuan Yuso, minggir! Jangan dorong saya! Tuan Yuso, tolong tunduk pada saya!" Prajurit iblis ini dengan cepat memberi jalan, sehingga Lo Sheng menghadap pria kurus itu secara langsung. Jenderal perang klan iblis, setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang klan iblis itu, Lo Sheng sudah tahu bahwa namanya adalah Yuso. Setelah Yuso melangkah maju, tatapan tajamnya tetap tertuju pada Lo Sheng. "Meskipun Anda milik ras manusia, Anda bukan pejuang biasa. Lalu, apa hubungannya ini dengan Anda?" Lo Sheng tidak takut sama sekali, menatap Yuso dan bertanya, "Bukan hanya klan iblis saya yang menginginkan nyawa Anda, tapi klan raksasa, klan monster, dan klan..." Mata Yuso tertuju pada VR di belakang Lo Sheng, menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu berkata, "Termasuk klan Yoye."
juga menginginkan nyawa Anda, dan kami punya banyak cara untuk membunuh Anda. Tapi menurut saya, cara terbaik adalah membunuh Anda di medan perang. Jadi saya menunggu Anda di lantai 10. Saya harap Anda tidak melarikan diri atau bersembunyi di sini. Mendengar kata-kata Yuso, Losen tiba-tiba tertawa, dan ketika senyumnya memudar, dia perlahan berkata, "Tujuan kedatangan saya ke Menara Dosa tentu saja untuk memasuki level yang lebih tinggi. Adapun di mana Anda menunggu saya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi tidak perlu memberitahu saya secara spesifik, karena kekuatan Anda tidak layak untuk saya ingat." Kata-kata Loseng membuat wajah banyak orang ras iblis tiba-tiba berubah. Yuso hanya memiliki tingkat budidaya seorang jenderal perang, tetapi statusnya di antara klan iblis lebih tinggi daripada banyak panglima perang. Karena klan iblis memiliki 2 tanah suci besar di benua naga laut. Yang satu disebut tanah suci iblis api, dan yang lainnya disebut tanah suci iblis teror. Dan Yuso adalah jenius terkuat di tanah suci iblis api. Inilah sebabnya banyak anggota klan iblis sangat menghormati Yuso, karena dengan bakat Yuso diperkirakan tidak akan lama lagi dia bisa melangkah ke lantai atas Menara Dosa dan membantu para iblis mendapatkan kursi baru. Jadi di mata banyak orang klan iblis, kunjungan langsung Yuso ke sini untuk menyatakan perang terhadap Loseng hanyalah membuat keributan, karena bagaimana dia bisa membunuh ayam dengan palu godam. Belum lagi prajurit manusia terlihat lemah, jadi seharusnya mereka tidak membutuhkan Yuso untuk mengambil tindakan secara pribadi. Awalnya banyak anggota klan iblis yang bingung tentang hal ini, jadi ketika Yuso secara pribadi menyatakan perang terhadap Loseng, kekuatan Loseng meningkat tanpa batas di hati banyak iblis. Tampaknya prajurit manusia ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi, karena apa yang tidak pernah mereka duga adalah Loseng bahkan lebih merajalela dari yang mereka bayangkan. Sepertinya Yuso tidak dianggap serius sama sekali, yang membuat banyak iblis memasang ekspresi marah di wajah mereka. "Anak manusia, Anda berani!" Sebelum banyak iblis mulai mengaum, Yuso mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata dengan ringan kepada Loseng, "Iya, hanya sedikit orang di umat manusia yang memiliki keberanian seperti itu. Maju untuk melawan saya lebih dan lebih lagi." Setelah mengatakan itu, Yuso berbalik dan hendak pergi, tapi ketika dia pergi, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi dan berkata kepada iblis di sekitarnya, "Jangan sia-siakan hidup Anda untuk tentang Loseng. Biarkan saja dia dipromosikan dengan bebas." Sebagai anggota klan iblis, Yuso sangat mengenal rekan sesama rasnya. Bahkan jika dia tahu dia dikalahkan, dia seringkali tidak mampu menahan provokasi Loseng dan mati. Karena dilihat dari informasi yang dimiliki Yuso, prajurit tersebut tidak bisa menjadi lawan Loseng. Jika dia bergegas ke arena untuk menghadapi Loseng, dia hanya akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. "Tetapi Tuan Yuso," seorang prajurit iblis menunjukkan ekspresi tidak yakin di wajahnya. "Apa?" Dai Yuso berkerut dan meraung dan marah. Tubuh prajurit iblis itu tiba-tiba bergetar dan kemudian dia menjawab dengan gemetar, "Iya, maafkan saya." Yuso menggelengkan kepalanya lalu berbalik dan pergi. Tapi banyak anggota klan iblis masih menatap Loseng dengan marah. Namun karena perintah Yuso, mereka tidak berani menghalangi jalan Loseng. Pada saat ini, wajah Loseng tetap acuh tak acuh dari awal sampai akhir. Setelah Yuso pergi, dia juga keluar. Dan VR masih mengikuti dengan cermat, karena dia takut Loseng akan melarikan diri. "Apa maksudnya promosi gratis?" Loseng bertanya. VR sudah siap menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum tipis, memperlihatkan 2 lesung pipit sempurna di wajahnya. Mempromosikan ke tingkat berikutnya, Menara Dosa membutuhkan poin. Tapi setelah seseorang memasuki Menara Dosa, jika kekuatannya terlalu kuat,
akan ada arena pertarungan kosong. Arena kosong? Kata Loseng dengan bingung. Iya, jika kekuatannya terlalu kuat, tidak ada yang berani menantang, sehingga seseorang tidak akan bisa mendapatkan poin. Dan jika tidak bisa mendapatkan 100 poin, dia tidak akan dapat menembus kualifikasi untuk memasuki level berikutnya. Lanjut VR. Itulah mengapa aturan untuk promosi gratis dirumuskan. Jika suatu seseorang tidak memiliki tantangan selama 3 hari dan mendapat 3 kursi kosong, seseorang akan tidak membutuhkan poin untuk lolos ke level berikutnya. Loseng mengangguk. Saya mengerti. Bahkan jika ras ini bersatu untuk merumuskan aturan itu sendiri memerlukan tingkat rasionalitas tertentu. Jika mereka kuat dari ras tertentu, para pemimpin ras tersebut menyarankan pelatihan di menara. Tapi jika orang kuat itu terlalu kuat, tidak ada ras yang mau bertarung, dia mungkin tidak bisa memasuki level berikutnya selama sisa hidupnya. Dan promosi gratis tentu saja menutupi kekurangan ini. Di sepanjang perjalanan saat melewati arena pertandingan, pertarungan sengit masih terjadi di arena pertandingan. Dan tidak ada perbedaan antara siang dan malam di Menara Dosa. Bagi banyak makhluk selain hidup dan mati, itu adalah pertarungan dan pelatihan. Karena tekanannya yang kuat, berbagai layanan khusus telah dikembangkan di sekitar Menara Dosa. Segala macam hal aneh di seluruh benua naga laut tersedia di sini. Tidak hanya dapat dikonsumsi melalui poin, tetapi batu esensi sejati terbaik juga dapat dikonsumsi. Dan juga dapat ditemukan di menara ini. Setelah melewati arena, Loseng berjalan keluar dari Menara Dosa. Loseng menatap ke langit. Pada saat ini, bulan purnama sedang menggantung tinggi, dan langit sudah penuh dengan bintang. Melihat VR yang mengikutinya dari dekat, Loseng meliriknya dengan ringan, karena wanita ini telah memberinya banyak bantuan. Tapi dia tidak bisa mengikutinya dari dekat karena pedang Royoye. Karena sekarang Loseng perlu berlatih. Kepribadian VR sangat sensitif. Loseng hanya menatapnya, dia langsung memahaminya, menunjukkan senyum elegan dan menjaga jarak dari Loseng. Lagi pula dia tidak ingin tahu segalanya tentang Loseng. Tetapi berita tentang raja adalah juga penting. Jadi dia sepertinya bayangan dan terus mengamati Loseng. Setelah Loseng dan VR membuka jarak tertentu, mereka menemukan tempat terpencil untuk duduk bersila dan menatap ke langit yang penuh dengan bintang-bintang tertanam di langit malam. Dan mereka terhubung satu sama lain menjadi potongan-potongan perak. Saat itu malam tidak berawan dan pemandangannya ternyata sangat bagus. Sekarang, bisakah kita mulai? Loseng bertanya. Iya, tempat ini sangat cocok untuk berlatih tubuh pertempuran bintang. Cinglong menjawab. Begitu Cinglong selesai berbicara, karakter misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Loseng, menambahkan beberapa informasi lebih lanjut. Meskipun bagian bawah tubuh pertempuran bintang tidak lengkap, tapi paruh pertama berisi garis besar tubuh perempuan bintang. Langkah pertama dalam garis besar umum adalah mengaktifkan kekuatan bintang. Meskipun semuanya sulit pada awalnya karena mengaktifkan kekuatan bintang pertama adalah hal yang paling sulit. Tapi saya tidak berharap Anda berhasil pertama kali, tapi Anda bisa mencobanya dulu. Kata Cinglong dengan enteng. Bagaimanapun ini adalah seni bela diri dewa tertinggi, jadi tidak bisa begitu mudah untuk dikembangkan. Ketika Cinglong mendapatkan tubuh pertempuran bintang, budidayanya telah mencapai tingkat yang sulit dipahami oleh Loseng. Tetapi butuh 5 tahun baginya untuk memahami tubuh pertempuran bintang. Saat ini, Loseng tidak berbicara. Dia duduk di tanah dan diam-diam mencerna informasi dalam pikirannya. 1 jam kemudian, bintang-bintang di langit diam-diam bergeser pada jarak tertentu. Sehingga Loseng tiba-tiba membuka matanya. Dan cahaya tajam muncul di matanya menatap ke langit.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.